Masyarakat banyak memberikan kritiknya terkait dengan cara-cara dalam berdemokrasi. Demokrasinya ada, pemilihannya ada, tapi cara-caranya itu kemudian banyak diubah dan lain sebagainya. Saya ingin tanya ke Golkar soal itu. Jadi misalnya kalau nanti memang katakanlah gosip itu benar, Pak Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden dan disebut-sebut membutuhkan partai politik supaya punya bargaining position yang kuat. Nah inilah kadang-kadang kan cara berpikir kita ini kan. Jadi kalau kita berpikir itu harus selalu mulai dari sistem. Ya mulai dari suatu institusi, dari sebuah lembaga. Nah kalau kita sudah berpikir mulai daripada orang, itu pasti subjektif. Nah nah orang ini lebih banyak mau tudingan itu karena itu. Seakan-akan Pak Jokowi ini mau masuk Golkar karena punya niat yang jelek. Nah ini kan belum apa-apa kita sudah curiga. Jadi jangan tidak ada yang mengatakan niat jelek sih. Iya bukan. Caranya maksudnya. Iya kan cara. Kan akan seperti itu. Jadi saya kira kita terbiasalah memulai bahwa kalau ada orang mau masuk misalnya ke Golkar, bagi Golkar kan nggak ada masalah. Misalnya ini Indra Maulana mau masuk Golkar, contohnya, contoh. Terus saya mau langsung jadi ketua Dewan Pembina? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap harus kalau aturannya misalnya, jadi mau menjadi, aturannya kita ubah, ya mau menjadi bisa juga nggak? Bisa saja. Kalau ada kesepakatan bersama. Dan kalau itu dipandang sebagai sebuah langkah untuk membesarkan Partai Golkar. Ini kan semua di situ. Kan ada hitung-hitungannya. Jadi bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa-bisa saja. Nah karena itu sama saja kalau ada isu tadi sebelumnya Mas Indra, ada mengatakan bahwa Bahlil ini jadi ketua umum karena dekat dengan presiden. Nah saya ingin begini Mas Indra, kita jujurlah, juga kader-kader Golkar harus jujur. Selama era reformasi ya kalau era kan udah karena desain seluruhnya kan adalah Golkar pada waktu itu golongan karya belum jadi partai. Tapi setelah itu di era reformasi ini coba tunjukkan kepada saya yang menjadi ketua umum DPP Partai Golkar dari waktu ke waktu Mas Indra yang tidak dekat dengan kekuasaan dalam arti presiden. Coba kita mulai tahun 2004. 2004 yang menjadi ketua umum DPP Partai Golkar adalah Pak JK. Pak JK ketika itu posisinya sebagai wapres. Jadi Pak JK tidak hanya dekat dengan Pak SBY, melekat dengan SBY sebagai wapres. Dan kita juga tahu dinamikanya ketika itu siapa yang maju. Ada Pak Surya Paloh, nah di sini ada Pak Surya Paloh, kemudian juga ada Pak Wiranto, kemudian juga ada Pak Sultan, kemudian ada juga Pak Prabowo. Ada Pak macam-macam maju, lalu kemudian yang terpilih Pak JK. Pak JK itu tidak hanya dekat tetapi melekat sebagai wapres melekat. Kemudian setelah itu ARB Abu Rizal Bakri tahun 2009. Di mana pada waktu itu kan JK maju sebagai calon presiden tidak terpilih berpasangan dengan Pak Wiranto. Lalu kemudian tentu di sini ada Bang Surya, Surya Paloh, lalu kemudian di sini ada Pak ARB, Munasnya ketika itu di Riau. Siapa yang di ARB juga dekat dengan SBY. Kenapa? Karena ketika itu ARB ada sebagai menteri. Nah setelah itu benang merah narasinya saya nangkap dapat. Lalu kemudian setelah itu Munaslup terpilih Setia Novanto tahun 2015. Pak Novanto sebagai ketua DPR pasti dekat dengan presiden. Kenapa? Karena mitra kerja. Setelah itu Airlangga. Dari penjelasan Pak Idrus ini berarti bisa juga sampai pada kesimpulan begini Pak. Berarti Pak Airlangga nggak dekat dengan Pak Jokowi dong? Bukan loh, tahun 2017. Pak Airlangga nggak bisa dekat dengan Pak Prabowo berarti? Bukan itu. Tidak ada alasan itu. Karena itu kan alasan strategi lagi. Itu sudah lewat itu kan. Tahun 2017 saya pejabat ketua umum DPP Partai Golkar. Dan pada waktu itu Pak Airlangga adalah menteri. Saya juga mau maju. Tapi karena saya tahu ini seperti ini, saya mundur. Akhirnya Airlangga juga adalah menjadi ketua umum pada saat itu dalam posisi sebagai menteri dekat dengan Pak Jokowi. Jadi pandangan ini saya ingin biar tuntas. Nah sekarang kalau ada gosip, ada tuduhan bahwa saudara Bahlil dekat, ya saya katakan justru apa salah kalau dekat? Justru benar begitu ya? Ya bukan, apa salah? Apa salah? Berarti apalagi dan justru yang salah adalah kalau ada pemikiran bahwa jadi ketua Golkar hanya karena dekatnya. Ini hanya tetapi kompetensinya, kemampuannya, pengalamannya. Siapa yang meragukan pengalaman dan kompetensi Pak Bahlil? Menjadi menteri pertama tidak melalui partai, tetapi diangkat menjadi menteri secara profesional dan pada saat itu sebagai ketua umum DPP HIPMI.
Ya secara track record jelas lah ya. Jelas track recordnya. Bahkan saya ingin mengatakan saudara Bahlil Lahadalia ini adalah kader Golkar plus. Karena jalurnya macam-macam. Yang kemudian kembali kepada Golkar. Dan sekarang ini yang paling dibutuhkan Golkar. Itu yang mestinya seperti itu karakter kader ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.